wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Yasin, IMK 3318007. Di sini saya akan memperagakan micro teaching mengenai keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul kembali di sini dan diberikan kesehatan sehingga wajah-wajahnya ini wajah-wajah sumringah gitu ya untuk belajar gitu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Tasa, Azizatul Arifah, Damar Ageng, Elma Safitri, Naomi Campbell, Tamara, Fergiawan Agil. Oke, sehat semua dan masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Wajah-wajah semangat semua. Tadi berangkat naik apa coba? Ada yang naik motor? Oke, Lama naik motor ya. Ada yang naik angkot? Oke, Naomi ya. Amalia? Jalan kaki. Oke. Wah, jadi bervariasi sekali ya berangkat sekolahnya. Oh, ada yang naik sepeda ontel. Oke, Agil ya naik sepeda. Oke anak-anak, kita misalkan saja Amalia dan juga Elma ya. Amalia tadi berjalan kaki. Kita misalkan jarak tempuh rumah Amalia dan Elma itu sama-sama 3 km. Nah, siapa yang paling cepat sampai ke sekolah anak-anak? Oke, udah pasti ya, udah pasti Elma ya. Jadi, karena Elma menggunakan motor sehingga lebih cepat sampai ke sekolah. Sedangkan Amalia berjalan kaki sehingga lebih lambat. Jadi itu akan berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya anak-anak. Silakan dilihat PT Ibu ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, yang baru saja viral ya beberapa hari yang lalu bahwa ada bom meledak di depan Katedral Makassar. Oke. Nah, menurut anak-anak, bom yang meledak ini itu reaksinya berlangsung cepat atau lambat? Lambat? Cepat? Oke. Ketika bom dilemparkan, itu langsung meledak atau menunggu dulu? Langsung meledak. Jadi reaksinya cepat. Sekarang bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Gambar apa anak-anak? Pagar berkarat. Oke, pagar berkarat ya. Nah, pagar itu terbuat dari besi. Jadi besi berkarat ya anak-anak. Oke. Nah, besi berkarat ini termasuk reaksi lambat atau cepat? Oke. Iya, betul, lambat ya anak-anak. Nah, jadi ya, bisa dilihat. Nah, untuk bom itu reaksinya berlangsung cepat, sedangkan untuk reaksi perkaratan pada besi berlangsung lambat. Oke, jadi kenapa anak-anak waktu yang diperlukan bom untuk meledak itu sangat cepat dibandingkan dengan perkaratan pada besi? Nah, mengapa? Ada yang bisa tahu? Oke, jadi itu semua akan kita pelajari pada materi hari ini, yaitu adalah laju reaksi anak-anak. Ya. Oke, jadi kompetensi dasar pada materi pada pagi hari ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Oke, jadi indikator pencapaian kompetensinya, anak-anak nanti diharapkan untuk bisa memahami konsep laju reaksi, konsep teori tumbukan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke anak-anak, jadi laju reaksi itu apa? Ada yang tahu laju reaksi itu apa? Oke, silakan Tamara.
Iya, betul sekali ya. Jadi laju reaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu laju dan reaksi kimia. Laju itu menyatakan hubungan dengan selang waktu tertentu, sedangkan reaksi kimia itu menyatakan perubahan suatu zat menjadi zat lain, atau bisa dikatakan perubahan suatu reaksi menjadi zat lain. Oke, sekarang lanjut. Jadi konsep laju reaksi itu besarnya perubahan suatu zat atau reaktan menjadi produk persatuan waktu. Jadi itu ya konsep laju reaksi anak-anak. Oke, next. Nah, ini ada gambar ya, perbandingan yang sangat berbeda. Oke, untuk gambar kiri ya, untuk kalian sebelah kiri gambar apa anak-anak? Iya, mobil yang bermacet parah ya. Kemudian yang sebelah sana, ya jalannya renggang. Oke. Nah, manakah nih anak-anak kemungkinan terjadi tabrakan di antara dua gambar ini? Iya, pastinya mobil ya. Oke, pintar. Nah, jadi anak-anak, mobil-mobil ini itu diibaratkan sebagai partikel-partikel yang ada di dalam larutan. Nah, ketika semakin banyak partikel di dalam larutan itu akan memungkinkan banyaknya terjadi tumbukan antar partikel. Oke, seperti itu. Kemudian jika tidak ada partikel seperti yang sana, cuma ada satu atau dua gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadi tumbukan sangat kecil. Oke, jadi konsep tumbukan itu sendiri adalah, nah ini anak-anak. Jadi anak-anak, reaksi kimia itu terjadi akibat tumbukan-tumbukan antar molekul. Nah, namun apakah semua tumbukan itu akan mengakibatkan suatu reaksi kimia? Oke, tidak ya. Jadi hanya tumbukan-tumbukan yang memiliki energi minimum tertentu yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, tumbukan-tumbukan ini yang disebut juga tumbukan efektif. Jumlah tumbukan antara molekul-molekul ini persatuan waktu itu disebut dengan frekuensi tumbukan. Nah, jadi konsep tumbukan ini yang menjadi dasar sebagai dasar dalam faktor laju reaksi. Semakin banyak frekuensi tumbukan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Oke. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan, kemudian yang kedua ada suhu, ketiga ada konsentrasi, keempat ada katalis. Oke. Ini gambar apa anak-anak? Ya, sakit perut, betul. Sakit mah, tepat sekali ya. Anak-anak ada yang sakit mah? Ya? Oh, Aziza sakit mah. Oke, biasanya minum obat mah bentuk apa Aziza? Oke, bentuk tablet. Oke ya, tablet ya. Jadi ini ya, bisa dilihat. Nah, ini macam-macam bentuk dari obat mah. Ada cair, ada tablet, dan juga ada serbuk. Nah, menurut kalian manakah bentuk yang dapat meredakan sakit mah itu paling cepat? Ada yang tahu? Biasanya Aziza pernah cobain yang lain belum? Oh, baru tablet aja. Oke, gak apa-apa ya. Nah, akan kita pelajari setelah Ibu mencontohkan percobaan. Oke? Jadi di sini Ibu membawa dua dua peraga gitu ya. Ada satu adensari, kemudian yang satunya ada redoxon atau vitamin ya. Nah, ini nanti kedua peraga ini akan Ibu larutkan ke dalam air yang ada di samping ini ya anak-anak. Nah, nanti kalian bisa mengamati paling cepat yang mana, yang bentuk serbuk atau yang bentuk pungkahan. Oke? Ini Ibu buka ya. Bagaimana proses reaksi yang terjadi ya. Oke, ini untuk adensari, dan yang ini adalah redoxonnya. Oke, boleh
ke depan kok kalau mau melihat reaksinya lebih lanjut ya. Oke, bisa dilihat anak-anak. Nah, dia adem sari ini sangat cepat ya anak-anak. Dia langsung bereaksi dengan air. Sedangkan yang redoxon dia masih ada terbentuk bongkahan. Nih, tidak terlihat ya? Iya, ini ya. Oke, jadi masih ada bongkahan yang tersisa untuk redoxon. Jadi lebih cepat yang serbuk. Nah, kenapa bisa seperti itu anak-anak? Ya? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Jika berbentuk serbuk, maka dia akan lebih banyak partikel seperti pada gambar ini. Yang samping kiri ini adalah kubus yang berbentuk kotak biasa ya. Jadi dia punya 6 sisi saja. Kemudian untuk yang sebelah sana ada 8. Jadi kubus itu dibagi jadi 8 gitu ya. Jadi terbentuk 8 kotak. Jadi masing-masing kubus itu akan memiliki sisi yang berbeda-beda. Jadi memiliki sisi-sisi sendiri-sendiri. Jadi yang sebelah sini itu memiliki 6 sisi saja, sedangkan yang sana memiliki 8 dikali 6, betul ya. Jadi ada 48 sisi. Begitu, sudah paham di sini? Jadi partikel-partikel itu akan saling bertumbukan. Semakin banyak luas permukaannya, betul. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas permukaan suatu zat, maka akan semakin cepat juga laju reaksinya. Betul ya anak-anak? Oke, sekarang anak-anak bisa melihat video berikut ini ya. Baiklah, kami akan melakukan percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan alat dan bahan. Gelas ukur 3 buah, 1 buah termometer, stopwatch, air panas, air suhu ruangan, air dingin, vitamin C. Prosedur kerja yaitu 1. Siapkan 3 gelas ukur, masing-masing diberi air bersuhu panas, normal, suhu ruangan, dan dingin dengan volume air yang sama. Ukur suhu awal masing-masing air yang ada di dalam gelas ukur. Suhu awal air panas 66 derajat Celcius. Suhu awal air normal 26 derajat Celcius. Suhu awal air dingin 14 derajat Celcius. Siapkan stopwatch dan masukkan secara bersamaan vitamin C ke dalam gelas tadi. Mulai hitung waktu selama bereaksi dan amati perubahan padanya.
Suhu akhir air panas 52 derajat Celcius dengan perubahan waktu 25 detik. Suhu akhir air normal 25 derajat Celcius dengan perubahan waktu 33 detik. Suhu akhir air dingin 12 derajat Celcius dengan perubahan waktu 84 detik. Oke, menurut anak-anak bagaimana itu? Yang tahu? Iya, betul. Jadi, ketika redoxon itu dilarutkan dalam suhu air yang lebih panas, maka dia akan lebih cepat bereaksi atau lebih cepat larut dalam air. Sedangkan untuk di air dingin akan semakin lama. Oke, ini data percobaannya ya. Nah, ini. Jadi waktu saat ketika panas itu hanya butuh waktu 25 detik, sedangkan untuk dingin itu memakan waktu lebih lama, yaitu 84 detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Oke, betul sekali ya anak-anak. Nah, untuk sekarang kita Ibu akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Jadi untuk yang kelompok 1, 2, 3, dan 4, untuk kelompok 1 dan 3 membahas mengenai konsentrasi, dan untuk kelompok 2 dan 4 membahas mengenai katalis. Oke anak-anak. Jadi ini ya diskusinya bagaimana pengaruh konsentrasi atau katalis itu terhadap laju reaksi dengan konsep tumpukan. Kemudian sertakan ilustrasi dalam, jadi sertakan pula ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu beri waktu selama 20 menit ya anak-anak. Oke, silakan. Sudah 20 menit. Bisa perwakilan dari kelompok itu saja ya, kelompok 1 dan juga kelompok 4 ya yang akan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan kelompok 1. Oke, jadi tadi kelompok 1 dan 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi anak-anak sudah paham ya sekarang. Oke, jadi kita setelah mencapai ujung pelajaran, Ibu ingin ada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Agil. Oke, iya. Jadi tadi kita telah belajar mengenai konsep laju reaksi, kemudian konsep teori tumpukan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada apa saja? Luas permukaan, suhu, katalis, konsentrasi. Oke. Untuk luas permukaan, semakin luas permukaannya, maka tumbukan akan sering terjadi ya. Tadi kubus-kubus tadi, sehingga reaksi berlangsung, laju reaksinya akan semakin cepat. Oke. Kemudian yang kedua, suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Oke. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi. Konsentrasi maka semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak partikel pula yang mengalami kemungkinan terbuka, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, yang terakhir ada katalis. Oke, semuanya sudah pinter-pinter, sudah paham semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, jadi sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Itu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan buka halaman 111 sampai 113. Jadi kalian mengerjakan poin A dan juga poin B ya. Ya. Jadi untuk pekan depan bisa dibuka. Oke, jadi seperti itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, bila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.